Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keistiqomahan kita bersama di dalam majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Qur'an, meskipun dengan segala keterbatasan seperti saat ini, menjadi wasilah langkah-langkah kita semakin didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf ikhwatal iman, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menampilkan sebuah slide. Tolong saya dibantu untuk menjadi co-host atau gimana caranya supaya saya bisa menampilkan slide. Silakan yang menjadi admin agar saya bisa. Oke, baik. Baik, insya Allah materi kita untuk kajian malam hari ini sesuai dengan undangan, sesuai dengan apa yang diamanahkan bagi kami adalah nilai iman dalam takaran emas, ya, nilai iman dalam takaran emas. Dan materi ini sangat penting sekali bagi kita semua, ya, sebab banyak manusia yang demi mendapatkan emas berjuang, berusaha, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa. Masih teringat beberapa tahun yang silam ketika di kota Kendari, khususnya di daerah Bombana, yang tiba-tiba kemudian muncul emas, ya. Muncul emas dan banyak orang yang mendulang emas dan yang mendatangi tempat itu untuk mendulang emas dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia demi mendapatkan beberapa keping emas atau demi mendapatkan beberapa gram emas. Nah, ikhwatal iman, banyak orang demi emas berupaya untuk mendapatkannya. Mengapa? Karena mereka mengetahui nilai emas per gramnya sampai kemudian per kilonya jika kemudian mereka mampu mengumpulkan gram demi gram. Terbang oleh dia kekayaan yang akan didapatkannya. Tapi tidak banyak orang yang kemudian berjuang, berusaha untuk mengejar, mendapatkan, memperkuat keimanannya karena tidak memahami nilai iman, tidak mengetahui kadar iman dan balasannya. Maka pada kajian kita di malam hari ini, kita akan berupaya menaksir nilai iman itu agar kemudian kita benar-benar ya memperhatikan iman itu sendiri. Nah, materi tentang nilai iman dalam takaran emas ini akan kita tadaburi surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 91. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman yang artinya, innalladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Wa matu wa hum kuffar. Mereka kafir di dunia dan kemudian mereka tetap kafir sampai datang kematian. Ya, mereka tetap kafir sampai datang kematian. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walau iftada bih. Fala yuqbal, maka selama-lamanya tidak diterima min ahadihim, salah seorang dari mereka, mil'ul ardi, ya, yaitu memenuhi bumi, zahaban emas, walau iftadabi, meskipun dengan emas sebanyak itu dimaksudkan untuk menebus diri dengannya. Maksudnya adalah bahwa sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, maka mereka tidak akan mampu menebus diri untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala meskipun
kekayaan yang mereka sanggup kumpulkan adalah bumi dipenuhi dengan emas. Ulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Ya, bahkan Allah mengatakan ulaika lahum, bahwa mereka itu benar-benar akan mendapatkan adzabun alim, azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah bagi mereka itu seorang penolong pun, ya, seorang penolong pun. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang mulia ini, sebab dari ayat ini ada beberapa hikmah untuk kita kaji berdasarkan penggalan ayat. Ya, penggalan yang pertama, perhatikan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguh orang-orang yang kafir lalu kemudian mereka tetap dalam kekafiran sampai kematian datang kepada mereka. Nah, peluang kelompok manusia yang kafir dan mati dalam keadaan kafir itu ada beberapa kemungkinannya. Pertama adalah memang mereka yang kafir tulen. Ya, kafir tulen maksudnya adalah ya lahir dari keluarga kafir, tumbuh besar dalam keadaan kafir, tetap kafir sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya, kafir tulen itu bisa dari ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, bisa juga kaum musyrikin, baik Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Kemudian peluang yang kedua yang kafir dan mati dalam keadaan kafir adalah kaum munafikin. Ya, sebab kaum munafik itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam awal-awal surah Al-Baqarah ketika bercerita tentang orang kafir itu yuzhirul iman. Ya, yuzhirul iman. Mereka menampakkan keimanan. Wa yubtinu al-kufar, dan mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Dan tulisan tentang bahaya orang munafik sudah saya share kepada ikhwah. Bagi yang ingin atau bagi yang belum mendapatkan tulisan tersebut bisa menghubungi ikhwah kita ya di Arf. Baik, saya ulang ikhwatal iman, bahwa orang munafik itu pun termasuk dalam kategori kafir jika tidak segera bertobat dari kemunafikannya. Sebab orang munafik yuzhiru al-imana, mereka menampakkan keimanan, wa yubtinu al-kufar, dan mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati-hati mereka, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, bahwa mereka itu mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat, akan tetapi sejatinya mereka itu tidak beriman, ya. Sejatinya mereka tidak beriman dengan apa yang mereka telah ucapkan itu. Kemudian kelompok ketiga adalah yang tadinya muslim tapi kemudian murtad. Yang tadinya muslim tapi kemudian dia murtad dan tetap dalam kemurtadan. Tetap dalam kemurtadan sampai datang kematian padanya. Tidak kembali kepada Islam, tidak bertobat. Maka orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad adalah orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang keempat adalah batalnya kalimat syahadat karena syubhat dan syahwat. Nah, ini harap antum dan antunna merujuk pada kitab tauhid, ya. Mungkin kitab tauhid yang pertama tentang nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal ketauhidan, ya, pembatal-pembatal ketauhidan. Nah, di sana ada banyak manusia yang kemudian bisa batal kalimat syahadatnya dikarenakan syubhat dan syahwat, ya, dikarenakan syubhat dan syahwat. Ya, dikarenakan syubhat misalnya mengatakan semua agama adalah sama, yaitu kaum pluralisme, ya. Orang yang kemudian meyakini, mengimani bahwa semua agama adalah sama. Semua agama masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Semua agama diyakininya seperti itu. Maka ini adalah orang-orang yang batal kalimat syahadatnya karena syubhat. Selagi dia tidak bertobat dari syubhatnya itu. Ada pula orang yang kemudian batal kalimat syahadatnya karena syahwat, ya, karena syahwat. Dia dijanjikan sejumlah uang, ya, atau sejumlah kedudukan, lantas kemudian dengan itu dia harus mengucapkan selamat, ya, selamat Natal misalnya, kemudian mengucapkan selamat kepada hari-hari besar agama yang lain, atau kemudian
mereka atau kemudian mereka itu menganggap bahwa semua ajaran agama ini, ya semua ajaran agama ini adalah benar, dan kemudian mereka mendapatkan uang dengan statement-statement negatif yang mereka alamatkan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka mereka-mereka ini jika tidak segera bertobat dari syubhat dan syahwat, maka kalimat syahadat mereka bisa batal jika mereka mati dalam keadaan tidak bertobat, ya, tidak bertobat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, kita mempersingkat saja. Baik, kemudian perhatikan ayat berikutnya atau penggalan ayat berikutnya adalah mil'ul ardi zahaba. Mil'ul ardi zahaba, yaitu bumi dipenuhi dengan emas, ya. Mil'ul ardi zahaba, bumi dipenuhi dengan emas. Berapakah berat bumi ikhwatal iman? Ya, berapakah berat bumi itu? Nah, beratnya bumi itu kalau kita melihat di beberapa literatur atau referensi, baik melalui Wikipedia atau ensiklopedia tentang bumi, atau mungkin kita melihat beberapa tulisan-tulisan yang banyak di Google, ya ketika kita melakukan pencarian, maka kisarannya sekitar ini, 59.760 miliar ton. Agar mudah, ya kita bulatkan saja menjadi 60.000 miliar ton, atau 6 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3 kilogram. Ya, itu setelah kemudian kita konversi ton ke kilogram. Atau ringkasnya lagi adalah 60.000 triliun kilogram. Nah, itulah beratnya bumi, 60.000 triliun kilogram. Nah, andaikan bumi ini adalah emas, mil'ul ardi zahaba, ya. Bumi dipenuhi dengan emas. Berapa harga bumi sekiranya bumi adalah emas? Nah, bila harga 1 gram emas sekarang 24 karat adalah 1 juta, ya kurang lebih, ada 1 juta lebih gitu ya. Tapi kita ambil saja untuk kemudahan dalam perhitungan 1 juta, ya. Bila harga per gram emas adalah 1 juta rupiah atau 10 pangkat 6, berarti harga 1 kilogram emas adalah 1 miliar. Adalah 1 miliar atau 10 pangkat 9. Nah, ini adalah harga emas 1 kilogram saat ini. Sekiranya bumi itu adalah emas, ya. Sekiranya bumi adalah emas, dan tadi kita sudah ketahui berapa beratnya bumi, ya. Beratnya bumi adalah 60.000 triliun kilogram. Andaikan bumi ini adalah emas, berapa harganya bumi? Ya, nanti Anda hitung sendiri. Berapa harganya bumi? Mohon maaf. Berapa harga bumi sekiranya bumi itu adalah emas? Harga bumi adalah 60 triliun rupiah. Ya. 60 triliun rupiah. Kebayang nggak bagaimana 60 triliun rupiah itu? Ya. Untuk memudahkan Anda menghayal, berapa sih jumlah manusia saat ini? Katakanlah 6 miliar. 60 triliun rupiah dibagi dengan jumlah seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. 6 miliar manusia. Maka setiap orang akan mendapatkan 10.000 triliun. Setiap orang akan mendapatkan 10.000 triliun. Andaikan 60 triliun dibagi rata kepada semua manusia yang hidup di dunia, dan jumlah manusia saat ini 6 miliar, maka setiap orang akan mendapatkan uang sebanyak 10.000 triliun rupiah. Ada yang punya kekayaan sebanyak itu? Iya. Kalaupun ada mungkin bisa hitung jari ya, satu atau beberapa orang saja. Tapi ada nggak yang punya kekayaan sebanyak 60 triliun? Nggak ada gitu ya. Baik. Nah, maka Allah mengatakan, "Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walau iftada bih." Adakah manusia yang kekayaannya mencapai 60 triliun rupiah? Karena Allah mengatakan, "Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walau iftada bih." Maka sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, mereka tidak akan bisa menebus diri untuk selamat dari azab Allah, meskipun kekayaan yang mereka mampu kumpulkan itu sebanyak 60 triliun rupiah. Walaupun sebenarnya kita katakan tidak ada. Tidak ada orang yang kekayaannya mencapai 60 triliun rupiah. Tapi andaikan ada, maka kekayaan sebanyak itu tidak akan mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka ihwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana kalau ada seseorang, katakanlah walaupun tidak mungkin ada dan mustahil ada, tapi anggaplah saja, ya anggaplah saja. Karena kalau kita berandai-andai itu bisa saja menjadi tak terhingga. Nah, anggaplah ada orang yang kekayaannya 60 triliun rupiah. Apakah bisa menyelamatkan dari azab Allah? Tidak. Bagaimana kalau kekayaannya itu dilipat gandakan? 60 triliun rupiah dilipat gandakan lagi. Beberapa lipat. Ya. Apakah tetap dia tidak selamat dari azab Allah? Tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Anda bisa lihat di surah Al-Maidah ayat 36, ya. Dalilnya di surat Al-Maidah ayat 36, mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri mereka dengan azab Allah meskipun seluruh yang ada di bumi ini mampu dia kumpulkan dalam bentuk emas dan dilipat gandakan lagi, tetap saja dia tidak akan mampu menyelamatkan diri untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang kafir itu mutlak, ya mutlak pasti masuk ke dalam neraka dan pasti akan kekal di dalam neraka. Maka betapa sia-sialah hidup mereka, ikhwatal iman. Baik, maka Allah mengatakan ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itu benar-benar pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Yang mereka akan kekal di dalam neraka. Ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Ada yang mau masuk neraka? Coba angkat tangan. Minimal berniat. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, selamat dari perbuatan murtad dan selamat dari pembatal-pembatal keimanan. Baik. Nah, ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Dengan kata lain bahwa andaikan bumi ini adalah emas, maka ternyata kekayaan sebanyak itu tidak akan menjadikan seseorang selamat dari azab Allah manakala dia meninggal mati dalam keadaan kafir. Lantas apakah yang bisa menyelamatkan manusia dari azab yang pedih? Nah, perhatikan di dalam ayat ini, yaitu surat As-Saff ayat 10 ayat 11. Dikala orang-orang kafir ingin berdagang dengan Allah, ingin bertransaksi dengan Allah, ingin menebus diri dengan azab, ingin menebus diri dengan kekayaan sebanyak apapun yang mereka kumpulkan di dunia demi supaya mereka selamat dari azab Allah. Ya karena mereka menyangka seperti hukuman yang ada di dunia yang bisa mereka beli. Ya sebab kalau di dunia terkadang seseorang karena satu kasus dijebloskan ke dalam penjara, maka dengan hartanya itu bisa mengurangi masa tahanan. Bahkan mungkin bisa menjadikannya bebas dari tuntutan. Kenapa? Karena harta. Maka orang kafir menyangka bahwa neraka Allah mungkin bisa mereka menebus diri untuk selamat dari azab itu dengan kekayaan yang mereka punyai. Ya, padahal tidak akan mungkin. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikala orang kafir ingin berdagang dengan Allah untuk selamat dari azab Allah, tetapi mereka tidak mampu membeli dirinya untuk selamat dari azab Allah. Tapi lihat bagaimana Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, malah Allah yang menawarkan kepada orang-orang yang beriman. Allah menawarkan. Dikala orang kafir mengemis kepada Allah untuk selamat dari azab Allah, Allah tidak berikan kepada mereka keluasan untuk selamat dari azabnya. Tapi justru di ayat ini Allah menawarkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kutunjukkan kepada kalian ala tijarah, sebuah perdagangan. Sudah. Mana orang kafir pengen berdagang denganku, pengen selamat dari azabku dengan tebusan emas memenuhi bumi, tidak aku perkenankan tebusan itu.
Tapi sekarang wahai orang-orang yang beriman, aku tawarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang benar-benar akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, di mana orang kafir tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti kebenaran iman kepada Allah dan Rasulnya adalah kesiapan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga dengan diri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Nah, dari sinilah ikhwatal iman, bahwa ternyata iman itu lebih bernilai daripada bumi dipenuhi dengan emas. Ya. Iman lebih bernilai daripada bumi dipenuhi dengan emas. Sebab kekayaan sebanyak bumi dipenuhi emas tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah, sedangkan iman bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah meskipun imannya seberat zarrah. Meskipun imannya seberat zarrah. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sesiapa yang Allah memilihnya, Allah mentakdirkannya menjadi orang-orang yang beriman, maka tidak pantas baginya merendahkan diri. Tidak pantas baginya bersimbah peluh. Tidak pantas baginya ditimpa keputusasaan. Karena Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Jangan sampai kamu rendahkan dirimu. Jangan sampai kamu berputus asa, berkecil hati. Sebab keimanan yang ada di dalam dirimu, itulah yang menjadikan engkau paling tinggi kedudukannya, paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana implementasi iman di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11 ya. Nah, kita lihat kata kunci di dalam ayat itu adalah iman. Yang kedua tijarah, perdagangan. Yang ketiga adalah amal soleh berupa jihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri. Yaitu persembahan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku kupersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang mulia ini ada 3 kata kuncinya. Ada iman, ada perdagangan, ada amal soleh. Maka dari sinilah kemudian kita mencoba untuk mengkaji dan menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain untuk mendapatkan bagaimana implementasi iman. Maka diantaranya adalah dengan melihat implementasi itu di dalam surah Fatir ayat 29. Karena ada kata kunci tadi. Allah mengatakan innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Allah mengatakan sungguh orang-orang yang bertilawah dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah, wa aqamus sholata dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang benar-benar mengharapkan perdagangan dengan Allah. Mereka inilah orang-orang yang menerima tawaran perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, hal adullukum ala tijarah, maukah kutunjukkan kepada kalian satu perdagangan? Siapa yang menyambut tawaran Allah ini? Allah mengatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang memenuhi 3 kriteria di dalam ayat ini, mereka lah yang benar-benar mengharapkan perdagangan dengan Allah. Lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi dunia dan akhirat. Sehingga ihwatal iman, implementasi iman ya
untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, agar lebih terukur dan kita kemudian dapat mengevaluasi diri dengannya, adalah yang pertama tilawah Al-Qur'an. Ya, tilawah Al-Qur'an. Apa itu artinya tilawah? Nanti Anda lihat tafsir As-Sa'di rahimahullah taala bahwa tilawah Al-Qur'an itu ada 5 maknanya. Yang pertama membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui arti dan kandungannya. Yang ketiga mengamalkan Al-Qur'an. Yang keempat berusaha menghafalnya. Dan yang kelima mendakwakan atau mengajarkannya. Itulah makna tilawah Al-Qur'an. Bukan sekedar membaca Al-Qur'an dan bisa baca Al-Qur'an. Tetapi lebih daripada sekedar qiraah atau membaca Al-Qur'an. Yang kedua menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini adalah suatu bentuk tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Kautsar yang telah terhafalkan oleh kita semua, inna a'tainakal kautsar, telah kami berikan kepada engkau nikmat yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tak akan pernah mampu menjangkaunya, memikirkannya, nggak akan pernah mampu. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Andaikan kalian hendak mereka mentotal nikmat-nikmat Allah, la tusuha, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-27, walau annama fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamudduha min ba'dihi sab'atu abhur manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andaikan semua pepohonan di muka bumi ini dari akar, batang, cabang, ranting dijadikan sebagai pena, lalu kemudian lautan 7 benua dijadikan sebagai tinta, manafidat kalimatullah, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah meskipun kemudian penanya telah patah, telah habis, lautannya telah mengering, tetapi nikmat Allah belum tuntas dan belum selesai dicatat. Ya. Maka ikhwatal iman, sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang tiada bertepi yang diberikan kepada kita, fasholli lirabbik, maka sholatlah karena Allah. Maka mereka-mereka yang memperhatikan dan menjaga sholat 5 waktu adalah mereka yang benar-benar mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah perkenankan kepada mereka, terutama nikmat kehidupan, nikmat usia, ya, nikmat kesehatan. Baik, ikhwatal iman, kemudian adalah ahli sedekah. Nah, kalau kita lihat bahwa ahli sedekah di dalam ayat ini, kenapa dikatakan ahli sedekah? Sebab sedekahnya itu sudah tidak lagi mengenal musim. Ya. Tidak lagi mengenal musim. Apakah dilihat orang atau enggak dilihat orang, tetap bersedekah. Dipublish di media, tidak dipublish, tetap bersedekah. Diumumkan namanya, tidak diumumkan namanya, tetap bersedekah. Ada orang yang sedekahnya bermusim, ada. Yaitu ketika musim-musim kampanye, siap-siap saja akan banyak lagi nih. Tiba-tiba orang-orang yang menjadi dermawan dadakan gitu ya. Karena sudah mulai musim-musim kampanye. Ya. Nah, ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum, ahli sedekah itu betul-betul kalau dia bersedekah sama sekali niatnya tidak lagi tergoyahkan, tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Ya. Bahkan mereka karena ahli sedekah, karena mentalnya mental sedekah, Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat 134, ya. Wa yunfikuna fis sarra'i wad darra. Mereka senantiasa dan tetap selalu berinfak. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap berinfak. Kenapa? Karena infaknya tidak lagi mengenal musim. Mentalnya adalah mental kaya, maka dia selalu berinfak. Ya, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah pun mereka tetap berinfak karena mentalnya mental kaya. Baik, nah ikhwatal iman, itulah kajian kita dan kita menarik kesimpulan bahwa ternyata nilai iman sangatlah mahal. Sangat-sangat jauh melampaui harga emas memenuhi bumi sekalipun berlipat ganda. Beruntunglah orang-orang yang beriman di dunia dan mati dalam keadaan beriman. Jangan pernah sedih wahai ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum.
Sebab kitalah yang paling kaya di dunia ini dengan keimanan yang tetap terpatri kuat di dalam hati kita. Maka bersandarlah kepada Allah sebab kita akan menjadi pemenang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keimanan yang bersemayam di dalam hati kita dan Allah tidak mencabutnya setelah Allah mengokohkan iman itu bertempat di dalam hati kita. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan kita sebagai moderator.